Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di masjid yang insyaallah berkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh yang mulia ini izinkanlah kami yang akan menyampaikan kultum subuh yang akan kami beri tema jangan terburu-buru menyebar berita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senang mengabarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi berita tersebut membuat geger masyarakat luas. Pernyataan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tegas bersabda dengan lisannya yang tidak pernah berbohong. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Yang artinya, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika demikian, langkah yang mesti kita ambil ialah tabayyun, alias mencari kejelasan tentang sesuatu berita sehingga jelas benar keadaannya. Dengan cara meneliti dan menyeleksi suatu berita, kita bisa tahu dengan jelas permasalahannya. Pengertian tabayyun menurut Imam At-Tabari adalah endapkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya, jangan terburu-buru menerimanya. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada hambanya yang beriman agar teliti dan terus memeriksa suatu berita yang datang kepadanya, yaitu dengan cara mencari bukti-bukti kebenaran berita tersebut. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara menelusuri sumber berita atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal itu. Apalagi jika berita tersebut berkaitan dengan kehormatan seorang atau yang menyangkut masyarakat luas. Sejalan dengan pernyataan di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, ayat di atas mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengabarkan berita karena sikap seperti itu berasal dari setan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Baihaqi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita sudah berusaha meneliti namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, maka sikap diam tentu lebih selamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi,
dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi verbal maupun tulisan melalui media sosial, sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan. Dengan demikian, salah paham, perselisihan, dan pertengkaran bisa kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir kesempatan pada subuh kali ini, izinkanlah kami mengingatkan kepada kami khususnya dan para jamaah umumnya bahwasanya di belahan bumi dunia lain, saudara-saudara kita di Palestina masih terus dijajah oleh Zionis Israel. Salah satu mantan tentara Amerika Serikat memberikan pernyataan di dalam sebuah forum bahwasanya di Palestina itu bukanlah sebuah peperangan, tetapi itu adalah sebuah genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena tidak seimbang saudara-saudara antara penduduk Palestina dan tentara Zionis Israel. Penduduk Palestina itu bukan menyerang, tapi mereka bertahan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin para jamaah yang memiliki harta atau memiliki keinginan untuk berinfak atau bersedekah, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini memberikan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebelum kami tutup kultum subuh pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kita semua dan umumnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, para donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah mereka hidayah agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mereka mau berbagi kepada yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, berilah mereka kemampuan untuk bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Ya Allah, berilah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, bil taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.